Wah, ini ritual apa ini? Putuku tak nuswantara rungokno pesenku iki nggih. Ya, di depannya ada patung. Lan Wah, nyoto ini entahlah ini ritual apa ini. mula sing ati-ati marang pamikir. Kalau di sini ada keterangannya bebas untuk umum. Ritualan di Patung Trimurti, Desa Pemenang, Kecamatan Pagu, Kediri. Oh, di Kediri ya. Pangucap Gila sini. lan tingkah Ibu-ibu berpakaian muslimah tapi memuja-muja patung. jauhi gelane liyan. Mergo bakal kena siku hukum karma saka polah lan tingkah lakumu dhewe nggih. Mula sing ati-ati pesenku anak putuku sak nuswantara. Ai Sepertinya dia udah fasih banget gerakannya ya. Mungkin sudah sering melakukan hal seperti ini. hukum karma. Cuman kenapa pakaiannya seperti pakaian muslim? Kalau dia non muslim, ya udahlah ya. Kita no comment. Tapi ini pakaiannya pakaian muslimah. Lakumu mergo sing salah bakal seleh, sing luput bakal luput. Mula sing ati-ati tingkah lakumu kuwi. Ya, ini maksudnya apa ibu-ibu ini ya? Dia berpakaian muslimah tetapi melakukan persembahan kepada patung. Yang kita lihat di sini patung dewanya orang Hindu ya. Ya, kita mau bilang ibu-ibu ini orang Hindu tapi kelihatan pakaiannya seperti pakaian orang Islam. Masa iya orang Hindu pakai kayak gini ya kan? Enggak juga kan? Ya, inilah pentingnya teman-temannya belajar tauhid agar tidak jadi seperti ini. Ya, pakaiannya udah bagus, nutup aurat, tetapi sangat disayangkan sekali justru malah melakukan dosa yang besar ya. Dosa kesyirikan, melakukan persembahan kepada dewa-dewa agama lain ya. Patung dewa ini. Walaupun Indonesia negara dengan penduduk mayoritas muslim, tetapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa masih banyak orang Indonesia yang tidak paham tentang tauhid. Kalau kita tanya kepada mereka agamanya apa, mereka akan jawab bahwa diri mereka adalah seorang muslim, mereka juga bersyahadat, tetapi perbuatannya ya menyekutukan Allah, melakukan persembahan selain Allah. Maka dakwah tauhid di Indonesia masih sangat perlu untuk disuarakan lebih gencar lagi, karena faktanya walaupun kita mayoritas muslim di Indonesia ya masih banyak orang yang tauhidnya keliru, masih banyak orang yang tidak memahami bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, Allah mengampuni semua dosa yang kita perbuat jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu dosa yang Allah tidak akan ampuni ketika seseorang mati membawa dosa tersebut, ialah dosa kekafiran dan kesyirikan. Jelas sekali dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi puncak keberhasilan syaitan itu ketika dia berhasil menggoda seorang muslim untuk jadi kafir atau melakukan dosa
kesyirikan hingga meninggal dunia sebelum bertobat. Dengan begitu dia akan kekal di neraka. Makanya yang pernah melakukan dosa kesyirikan ya segeralah bertobat kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Jangan sampai meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan tersebut. Oke, lanjut kita reaksi lagi video lainnya ya. Kali ini kembali lagi saya mereaksi video dari channel Dai Online. Ini siapa sebenarnya yang punya ini ya? Bagus edukasinya. Coba kita lihat videonya. Tahlilan di dekat patung sesembahan umat agama lain. Aliran ini cara konsep beragamanya gimana sih? Bagaimana mungkin? Mereka membaca ayat Al-Quran tentang tauhid, tapi akidah mereka sulit. Bosku, jangan kau campur adukan akidahmu. Cukuplah surat Al-Kafirun sebagai pengingatmu. Sudah amalannya bid'ah. Udah gitu sengaja menggabungkan ayat Al-Quran yang hak dengan sebuah kebatilan lagi. Apa belum tahu hukumnya sebuah patung tersebut? Gak kebayang sih. Jika kalian hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, entah apa yang terjadi. Ada-ada aja ya. Ya ini kayaknya saya pernah reaksi video ini berapa tahun yang lalu gitu ya. Terlihat banyak orang yang tahlilan di dekat patung sesembahan umat agama lain. Ya, kita putarkan aja ya. Baca surah Al-Ikhlas. Ya kalau orang-orang dari Oknum Aswaja memang sudah biasa ya melakukan hal seperti ini ya, tahlilan di dekat patung ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya memang udah biasa dari kelompok Oknum Aswaja melakukan hal seperti itu. Biasanya sih mengatakan itu toleransi. Yang penting kan niatnya baik. Walaupun di depannya ada patung, walaupun itu tempat sesembahan umat agama lain, yang penting niatnya baik. Baru-baru ini juga viral Gus Miftah mau mengadakan acara sholawatan di Candi Prambanan. Yang mana kita tahu Candi Prambanan ini merupakan peninggalan dari agama Hindu. Bagi orang Hindu ya Candi Prambanan ini merupakan candi yang suci. Tetapi Gus Miftah mau melakukan acara sholawatan di sana ya jelas ditolak lah. Dan kabar ini pun menjadi kontroversi. Candi Prambanan ibaratnya sebuah pura bagi umat Hindu. Kenapa kok umat yang saya tahu Muslim itu kan ketat sekali, sangat selektif, sangat ketat dan sangat disiplin. Kok ya berencana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di dalam tanda kutip di puranya umat Hindu? Ini unik. Tidak hanya di Candi Prambanan misalnya pernah dilaksanakan sholawat, Candi Penataran, candi-candi yang kecil-kecil di Jolotundo di Jawa Timur, belum lagi candi-candi kecil yang lain yang kita nggak tahu dilakukan sholawat yang mungkin loh ya tidak terang benderang seperti rencana kelompok CB ini. Emang selalu aneh-aneh ya, dalihnya sih toleransi, padahal toleransi itu bukan menggabungkan dua agama. Kalau menggabungkan dua agama itu namanya kolaborasi. Kalau toleransi itu ya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga lonceng yang ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.